Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada bab yang kelima tentang tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, tentang tafsir tauhid. Ketika kita sering mengatakan orang yang bertauhid, ingin mempelajari tauhid, senantiasa menegakkan tauhid, bahkan ada orang yang mengatakan pejuang tauhid, maka apa makna tauhid? Apakah kita hanya sekadar mengucapkan saja kalimat tauhid tapi nggak tahu apa sih makna tafsir dari kalimat tauhid tersebut? Di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala membuat suatu bab yang berjudul Tafsir Tauhid wa Syahadati an la ilaha illallah. Tafsir tauhid dan tafsir syahadat an la ilaha illallah. Ini dibuat Syekh seperti ini, menyatakan tauhid dengan persahadatan, persaksian la ilaha illallah itu sama. Di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala beliau menjelaskan makna tafsir tauhid dan tafsir syahadat an la ilaha illallah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Isra ayat 57. Ya, Quran surat Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina yad'un." Mereka itulah orang-orang yang mereka menyuruh kepada selain Allah. Mereka berdoa meminta kepada selain Allah. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Dengan alasan mereka mencari perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Siapa sih di antara mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan lebih takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala? Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Rabbmu itu adalah sangat ditakuti. Nah, di sini nanti kita coba baca dulu bareng-bareng dulu. Ana baca dan diikuti bacaan Al-Qur'annya. Karena seperti kajian kita biasanya, kita menghafal ataupun bisa mengulangi bacaan satu yang akan kita bahas ini. Jadi kita minimal pulang kajian ini bisa hafal surah Al-Isra ayat 57. Jadi ini sebagai dalil kita nanti tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Anda baca, diikuti dulu, nanti baru Anda jelaskan. Anda baca terus kita ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Nah, kita lihat bagaimana sih keterkaitan antara bab ini dengan kitab tauhid. Karena judul buku kita kitab tauhid. Apa kaitan dengan bab ini dengan kitab tauhid? Di sini silakan disimak ikhwatal iman. Ketika Syekh di sini pada bab-bab sebelumnya beliau menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang keutamaan tauhid, menjelaskan tentang berdakwah kepada tauhid, menjelaskan tentang takut dan lawannya dari takutnya atau lawan dari tauhid itu adalah kesyirikan. Dan juga wa bayyana rahimahullahu fi hadzal bab ma'nahu. Nah, Asy-Syaikh rahimahullah pada bab ini menjelaskan maknanya. Jadi mengaitkan makna tauhid. Jadi sebelumnya dijelaskan apa itu tauhid, dijelaskan tentang keutamaan tauhid, mendakwakan tauhid, takut dari kesyirikan. Sekarang saya jelaskan apa itu makna tauhid.
Kenapa? Lianna ba'dhan nas yukhti'u fi fahmi ma'nahu. Karena sebagian manusia itu salah dalam memahami maknanya. Fayadhunnu anna ma'nahu al-iqraru bitauhidir rububiyyati faqat. Sehingga sebagian manusia menganggap bahwasanya makna tauhid itu hanyalah mengakui kerububiyahannya Allah saja. Mengakui Allah lah sang pencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta. Cuma itu. Wa hadza laisa huwal murad bit tauhid. Nah, ini bukan maksud dari tauhid. Jadi tauhid bukanlah kita sekedar mengakui Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang memberi rizki, Allah lah yang mengatur alam semesta. Bukan hanya sebatas itu saja. Wa innamal muradu bihi ma dallat alaihi an-nusus allati saqal musannif rahimahullahu tarfan minha fi hadzal bab. Akan tetapi yang dimaksud dengan tauhid itu adalah apa yang didatangkan dari nas-nas syar'i dari Al-Qur'an, yang digiring, yang dibawa oleh penulis buku ini oleh Syekh, yang di sini menjelaskan bagian dari makna bab ini. Sehingga ayat ini menjelaskan makna tauhid. Min annahu ifradullahi bil ibadah, yaitu makna tauhid diantaranya selain tadi dari perkara rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Jadi tidak hanya kita mengatakan rububiyah, Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, tapi kita harus mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya bil ibadah, dalam perkara ibadah. Salat untuk Allah, puasa untuk Allah, ibadah untuk Allah, sedekah untuk Allah, nuntut ilmu karena Allah. Ini baru namanya tauhid, bagian dari tauhid. Bukan hanya mengakui rububiyahnya, tapi juga mengakui uluhiyah, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khulusu minasyirki, dan harus berlepas diri dari kesyirikan. Jadi kalaupun kita salat untuk Allah, puasa untuk Allah, haji untuk Allah, sedekah untuk Allah, ya, tapi kita nyembah juga selain Allah, berarti kita nggak keluar, nggak lepas dari kesyirikan. Maka ini bukan makna tauhid. Karena makna tauhid juga harus lepas dari kesyirikan. Wa atafa syahadat an la ilaha illallahu ala tauhid, dan Allah gandengkan syahadat la ilaha illallah dengan tauhid. Liyubayyina anna ma'nahuma wahidun la ikhtilafa fihi, untuk menjelaskan bahwasanya makna la ilaha illallah dengan makna tauhid itu satu, tidak ada perbedaannya. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala di sini, ulaikal ladzina yad'un, mereka itulah orang-orang kafir yang mereka menyeru. Maksudnya apa? Ayyad'unahum min dunillah, yang mereka seru, yang mereka minta selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang orang-orang kafir minta selain Allah Subhanahu wa taala? Wa humul malaikatu wal anbiya'u was salihun wa ghairuhum. Mereka itu adalah para malaikat, para nabi, orang-orang yang saleh dan yang selain mereka. Jadi orang-orang kufar, Allah katakan sebagai orang kafir, orang kufar, ketika mereka meminta kepada malaikat, ketika mereka meminta kepada para nabi, ketika mereka meminta kepada orang-orang saleh dan yang selainnya, maka Allah katakan ini kesyirikan. Allah katakan ini kekufuran. Maka bagaimana dengan kita ikhwatal iman? Ketika kita ini minta sama orang saleh, ini jelas kekufuran kata Allah. Loh, kita meminta kepada kuburan orang saleh. Orang soleh telah meninggal, kuburannya kita minta kepadanya, maka jauh-jauh dari kesyirikan dan kekufuran. Ya, karena ini jelas. Kalau seandainya lihat, minta sama nabi aja dibilang kesyirikan, kufuran, minta sama malaikat dibilang kesyirikan dan kufuran, apalagi minta sama manusia soleh selain nabi dan malaikat di kuburannya, maka jatuh merupakan kesyirikan yang sangat besar. Fadhamirul fa'ilu fi yad'una raji'un ilal kuffar. Nah, makna kata ganti dari mereka menyeru adalah orang-orang kafir. Jadi ayat ini menyatakan kata Allah, orang-orang kafir itu mereka menyeru, mereka meminta, mereka berdoa pada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada malaikat, kepada para nabi dan kepada orang-orang saleh. Lalu apa yang mereka harapkan? Yabtaghun, mereka mengharapkan. Menyuruh mengharap, ayat lubuna, maksudnya mereka meminta. Jadi mereka ketika menyeru kepada selain Allah, jadi mereka pun meminta kepada selain Allah. Ini orang-orang kafir.
Mereka mengharapkan apa? Dengan doanya kepada malaikat, doanya kepada nabi, doanya kepada orang soleh, mereka meminta apa? Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjadikan tawasul jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah katakan sebagai orang kafir. Di sini maksudnya apa? Ikhwatul iman, Allah beda dengan manusia. Allah beda dengan manusia. Tentunya beda, dia Rabb kita. Kalau kita mau menghadap pejabat, mau menghadap penguasa, memang di dunia ini kita butuh wasilah, butuh perantara. Ngomong dulu sama ajudannya, sama sekretarisnya biar bisa disampaikan hajat kita kepada penguasa. Itu manusia. Tapi Allah melarang itu. Kepada Allah harus langsung kepada Allah. Minta langsung kepada Allah, nggak boleh pakai perantara. Nggak boleh minta pakai perantara. Ini Allah. Karena Allah qarib, Allah dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Langsung minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya Allah. Jadi Allah katakan sebagai suatu kekufuran ketika kita minta kepada selain Allah untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Jadi nggak ada alasan, Ustaz, kami ini nggak nyembah kuburan ini, kami ini nggak minta kepada Nabi, nggak minta kepada malaikat kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Inilah namanya kesyirikan. Minta kepada Allah langsung. Jawaban seperti ini adalah jawaban orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW yang Nabi bunuh-bunuhan, Nabi perang-perangan dengan mereka. Ketika mereka dilarang untuk menyembah patung-patung, mereka mengatakan, wa ma na'buduha illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Wa ma na'buduhu illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu jawaban mereka. Ya. Maka dengan ini sama jawaban orang syirik. Di zaman Nabi orang jawab seperti itu, diperangi sama Nabi, bunuh-bunuhan. Zaman sekarang menganggap itu sebagai suatu kebenaran, menganggap itu sebagai suatu kesolehan, menganggap itu sebagai suatu ulama karomah dan semacam. Tidak. Ya. Kalau hidup di zaman Nabi, perbuatan seperti itu, minta sama kuburan, minta sama orang-orang soleh, bukan sama Allah langsung, ini diperangi sama Nabi SAW. Wa yarjuna rahmatah. Di sini dikatakan ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah. Maka siapa di antara mereka, kata Allah, yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzab, dan benar-benar takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Inna adzab rabbika kana mahdhura. Bukankah azab Allah itu, sungguh azab Allah itu ditakuti. Jadi Allah sanksikan ketakutan mereka, Allah sanksikan harapan mereka. Yang mereka mengaku takut kepada Allah, yang mereka mengaku mengharapkan rahmat Allah, tapi berbuat demikian, mana di antara mereka yang benar-benar takut kepada Allah, toh berbuat syirik. Sehingga makna secara umum dari ayat ini, annallaha subhanahu wa ta'ala yukhbiru anna ha'ula'i alladhina yad'uuhumul musyrikuuna min dunillahi minal malaikati wal anbiya'i was salihin yubadiruna ila talabil qurbati ilallah. Pada ayat ini Allah menceritakan bahwasanya orang-orang yang mereka itu syirik, mereka menyeru kepada selain Allah, menyeru kepada malaikat, para nabi, orang-orang soleh, mereka bersegera menyeru mereka ini dalam rangka untuk mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayarjuna rahmatahu, sehingga mereka ini mengharapkan rahmat Allah. Dengan dia minta sama malaikat tadi, mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzab, dia takut dengan azab Allah. Jadi alasan mereka minta sama nabi, minta sama malaikat, minta sama orang soleh ini karena mengharapkan rahmat Allah, karena takut azab Allah. Fa idza kanu kadzalik, kalau seperti itu halnya, kanu min jumlatil abid, maka mereka ini sebagai seorang hamba, berarti sebagai seorang hamba. Fa kaifa yud'auna ma'allahi ta'ala, maka bagaimana kalau seperti itu, ya keadaannya, yang malaikat, nabi, orang soleh tadi, mereka adalah hamba Allah juga. Mereka adalah hamba Allah juga. Maka bagaimana mereka disembah bersama dengan kita nyembah Allah? Toh mereka ini hamba.
Hamba yang nggak disembah lah. Yang disembah itu Rabb Tuhan. Kenapa dia malah menyembah? Nggak menyembah, saya cuma meminta. Meminta, doa, huwal ibadah, adalah ibadah. Ketika kita minta kepada selain Allah, berarti kita berdoa kepada selain Allah, berarti kita menyembah kepada selain Allah. Wahum mashghuluna bi anfusihim yad'una Allah wa yatawassaluna ilaihi bi ibadatihi. Padahal mereka juga, para malaikat, para nabi, ya, para orang soleh itu, mereka pun sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka berdoa kepada Allah semata. Mereka menjadikan ibadah mereka sebagai wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka lakukan. Kenapa kita menjadikan mereka sebagai wasilah kita? Tidak, tapi jadikanlah ibadah kita sebagai wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kaitannya ayat ini dengan bab ini? Nah, maka kita lihat kaitannya, annaha tadullu ala anna ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah wa tarku ma 'alaihi al-musyrikuuna min da'wati salihin wal istishfa'i bihim ila Allah fi kashfi ad-durri aw tahwilihi li anna dzalika huwa syirkul akbar. Sehingga makna keterkaitan antara ayat ini dengan bab ini, bahwasanya ayat bab ini menjelaskan makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu adalah meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, berupa menyembah orang soleh, minta syafaat dengan orang yang soleh agar bisa menolak kemudaratannya, minta tolong orang soleh tadi, atau bisa menggeser kemudaratan yang ingin terjadi padanya. Karena hal yang demikian termasuk kesyirikan yang besar. Ini makna. Jadi ketika dikatakan apa tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah dari ayat ini dijelaskan bahwasanya tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah kita berlepas diri dari perbuatan-perbuatan orang musyrik yang meminta kepada selain Allah, yang meminta kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang saleh selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah ar-raddu 'ala alladziina yad'uuna al-awliya. Pada dari ayat ini kita bisa mengambil faedah, ayat ini membantah orang-orang yang dia berdoa kepada para wali, was-salihin, dan berdoa kepada orang-orang saleh tadi, fi kashfid dur, untuk menolak kemudaratan. Wahai Syekh fulan misalnya, selamatkan saya dari kemudaratan. Wahai wali fulan, bantulah kehidupan saya. Ini termasuk kesyirikan. Au jalbin naf'i, atau mengharapkan manfaat. Wahai wali fulan misalnya, bantu saya menjalani hidup ini, lapangkan rezeki dan semacam. Ini termasuk kesyirikan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi anna haula'il mad'uwin la yamlikuna li anfusihim durran wa la naf'a, fa kaifa yamlikuna dzalika li ghairihim. Fahamilah bahwasanya mereka semua yang disembah ini, para wali, para rasul yang disembah ini, mereka enggak memiliki kemanfaatan untuk diri mereka. Mereka tidak memiliki kemudaratan untuk diri mereka. Lalu bagaimana mereka bisa memberikan manfaat dan menolak kemudaratan dari orang lain? Kita berpikir jernih. Mereka manusia, menolak mudarat dari dirinya pun nggak bisa. Mereka itu jelas ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ya, mereka itu orang-orang yang benar-benar, tanpa ayat ini menjelaskan bagaimana ketakutan mereka kepada Allah, bagaimana penuh harap mereka orang-orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok kita minta sama dia? Ini faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kemudian pada bab ini juga, masih bab yang kelima, mu'alif di sini mendatangkan Syekh firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, ya ini Anda baca juga, ikutin. Anda baca, nanti ikutin bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Quran surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27 ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ya, Masya Allah. Di sini Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala pun menafsirkan makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah dengan firman Allah yang berikutnya, yaitu Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-26 dan 27. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan berkata kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, dari apa yang kalian ibadahi. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang menciptakanku, karena sesungguhnya dialah yang akan memberiku petunjuk. Jadi dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tauhid. Apa sehingga makna secara umum dari ayat ini? Makna umum dari ayat ini, annahu yukhbiru subhanahu an abdihi wa rasulihi wa khalilihi annahu tabarra'a min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumuhu wa lam yastathni illa alladhi khalaqahu wa huwa Allahu fa huwa ya'buduhu wahdahu la syarika lahu. Di sini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengabarkan tentang seorang hambanya, Rasulnya dan kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Ibrahim alaihissalam ini berlepas diri dari segala yang disembah bapaknya, yang disembah kaumnya. Dan Nabi Ibrahim tidak mengecualikan siapapun, semua yang disembah bapaknya dan semua yang disembah oleh kaumnya, Nabi Ibrahim berlepas diri, nggak ikut-ikutan. Illalladzi khalaqahu, kecuali yang Allah yang menciptakannya. Jadi kaumnya Nabi Ibrahim, bapaknya dan kaumnya itu menyembah Allah, nyembah juga selain Allah, sehingga Nabi Ibrahim berlepas diri dari segala yang mereka sembah kecuali Allah. Jadi hanya menyembah Allah semata. Nah, perbuatan yang kaum ini dikatakan kaum syirik, kaum kafir, ketika mereka menyembah Allah, nyembah juga selain Allah. Nah, kita di sini di zaman sekarang banyak yang seperti ini, menyembah Allah, menyembah juga selain Allah. Nah, inilah kesyirikan sejati. Ya, nyembah Allah, minta juga sama kuburan mana, kuburan apa. Nyembah Allah, minta sama Allah, minta juga sama wali siapa, wali siapa. Nah, ini termasuk kesyirikan. Dan inilah kesyirikan. Hakikat kesyirikan seperti ini. Yang namanya tauhid hanya menyembah Allah semata, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya meminta kepada Allah semata, tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaitan antara ayat ini dengan bab ini, bab tafsir tauhid ini, annaha dallat ala anna ma'na tauhid wa syahadat an la ilaha illallah wa al-bara'atu minasyirki wa ifradullah bil ibadah. Ayat ini menjelaskan makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah berlepas diri dari kesyirikan dan mengesahkan Allah saja dalam perkara ibadah. Fa inna la ilaha illallah tashtamilu ala an-nafyi wal itsbat. Karena makna la ilaha illallah itu dia mengandung dua rukun, yaitu an-nafy wal itsbat. Rukun yang pertama nafyu, itu menolak, meniadakan. Alladzi abbara anhu al-khalil biqaulihi. Nah, lafaz nafyu, penolakan ini diungkapkan oleh kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ungkapannya innani bara'un.
sesungguhnya aku berlepas diri. Ini menyatakan sesungguhnya aku menolak, meniadakan segala macam peribadatan. Wal itsbat, dan penetapannya alladzi abbar anhu biqauli, yang mana diceritakan dari ucapannya illal ladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah. Maka mana la ilaha illallah? La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Inni bara'un, aku berlepas diri dari segala macam sesembahan. Illallah, kecuali hanya Allah semata. Illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku, yaitu Allah. Jadi ayat ini menjelaskan makna la ilaha illallah. Terpenuhi padanya dua rukun, an-nafyu, menolak segala macam peribadatan, al-itsbat, menetapkan hanya kepada Allah saja masdar ibadah kita, tujuan ibadah kita. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini? Yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini, yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah tauhidullahi bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'atu min ibadati kulli ma siwah. Jadi makna la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dengan mengikhlaskan ibadah untuknya dan berlepas diri dari peribadatan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna la ilaha illallah. Mengesahkan Allah dengan ikhlas ibadah untuk Allah saja dan berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah izharul bara'atu min dinil musyrikin. Kita dianjurkan melalui ayat ini untuk menampakkan sikap kita yang berlepas diri dari agamanya orang-orang musyrik. Kita berlepas diri dari tata cara beribadahnya orang-orang musyrik, yaitu nyembah Allah, nyembah juga selain Allah. Harus jelas kita berlepas diri. Inni bara'um, sudah aku berlepas diri, ya, nggak ikut-ikutan dengan tata cara ibadah orang musyrik. Apapun tata cara ibadahnya, kita harus berlepas diri darinya. Yang ketiga, faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini, masyru'iyyatut tabarri min a'da'illah walau kanu aqraban nas. Di sini juga ini agak berat nih, tapi ini yang kita ambil faedah dari ayat ini. Apa itu? Yaitu disyariatkannya kita berlepas diri dari musuh-musuh Allah, yaitu dari para pelaku syirik. Walau kanu aqraban nas, walaupun musuh-musuh Allah itu adalah manusia yang paling dekat dengan kita. Faham? Di sini lihat, Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, bapaknya, itu pun harus berlepas diri dari perbuatan bapaknya, orang yang paling dekat dengannya. Maka di sini ayat ini menjelaskan disyariatkannya untuk berlepas diri dari musuh-musuh Allah walaupun mereka adalah kerabat terdekat kita. Nah, dalam hal berlepas diri ini maksudnya nggak ikut-ikutan perbuatan syiriknya, nggak boleh ikut-ikutan sama sekali, tapi tetap bermuamalah, tetap bergaul dengan baik, tetap mentaatinya dalam perkara yang tidak kemaksiatan, ya, namun berupaya untuk mendakwahkannya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu itu memaksamu untuk menyekutukanku, kata Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kamu nggak punya ilmu terhadapnya, maka jangan taati keduanya, tetapi pergaulilah keduanya dengan cara yang terbaik. Nah, begitulah Nabi Ibrahim mencontohkan kekasih Allah ini. Dia tidak ikut-ikutan perbuatan bapaknya yang menyekutukan Allah. Bapaknya membuat patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ikut-ikutan.
Walaupun diajari bapak keterampilan memahat patung, nggak ikut-ikutan. Tapi tetap bergaul, berbakti dalam hal-hal yang ma'ruf kepada orang tuanya. Kemudian Syekh di sini rahimahullahu taala menjelaskan makna tauhid lagi dan la ilaha illallah dengan mendatangkan ayat yang ketiga. Mendatangkan ayat yang ketiga yaitu Quran surat At-Taubah ayat ke-31. Nah, kita baca lagi nih. At-Taubah ayat 31. Anda bacakan, diikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو subhanahu amma yushrikun. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka orang kafir itu ittakhadhu ahbarahum. Ya, ini orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka menjadikan akhbarahum, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, arbaban, sebagai rob-rob, sebagai rob, sebagai Tuhan. Jadi mereka menjadikan pendeta mereka, rahib mereka sebagai Tuhan. Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Tuh, coba lihat. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka pun menjadikan Al-Masih Isa putra Maryam sebagai Tuhan. Wa ma umiru, padahal mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budu ilaha wahida, kecuali agar mereka hanya menyembah satu Tuhan saja. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang bersembah selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Lihat perbuatan orang Nasrani, orang Yahudi yang menuhankan, yang mengikuti segala yang diperintahkan oleh rahib-rahib dan pendeta mereka tanpa ada keterangan yang nyata dari Alkitab mereka. Dan sikap mereka menjadikan Isa, Nabi Allah Subhanahu wa taala putra Maryam, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Ini telah Allah katakan yusyrikun, kemusyrikan, kesyirikan. Ya, ini adalah suatu kesyirikan. Kenapa? Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar menyembah Allah semata. Di sini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita masih bertanya-tanya, apa sih bentuk mereka menuhankan rahib mereka, mereka menuhankan pendeta mereka? Ini pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi SAW ketika ada orang yang masuk Islam dari orang-orang Nasrani masuk Islam. Kalau Nabi mengatakan bahwasanya orang-orang Nasrani itu menjadikan Tuhan-Tuhan mereka, ini ayat ini menjadikan pendeta mereka sebagai Tuhan. Mereka mengatakan, tidak, kami tidak menjadikan pendeta kami sebagai Tuhan, kami tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, kami tidak menuhankan pendeta-pendeta kami, katanya. Apa jawab Nabi SAW? Bukankah ketika perintah pendeta kami memerintahkan kepada menghalalkan yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, kamu ikut? Iya, kami ikut apa kata pendeta kami. Nah, itulah
ibadah kamu kepadanya. Jadi apa? Ketika kita mengikuti arahan pendeta yang bertentangan dengan kitab mereka, maka ini bentuk kita menuhankan mereka. Kita lebih memilih hukum dia daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan kita nggak tahu hukum Allah di kitabnya itu. Nah, makanya kita disuruh untuk belajar. Ketika kita ikut-ikutan saja, ini bentuk peribadatan kita kepadanya. Kecuali kalau dia menjelaskan, berkata Allah dalam kitab ini, berkata ini, maka ikutin itu. Kemudian di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Apa sehingga makna secara umum yang bisa kita ambil dari faedah aja langsung, biar singkat. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah anna min makna tauhid wa syahadat an la ilaha illallah ta'atullahi fi tahlil wa tahrim. Ini sehingga makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah adalah yang bisa kita ambil dari ayat ini, mentaati Allah dalam perkara menghalalkan dan mengharamkan. Faham ini maksudnya? Maksudnya ketika Allah halalkan ini maka kita katakan halal. Ketika Allah katakan haram, ini haram, maka ini haram. Nggak bisa kita halalkan. Allah katakan misalnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Allah haramkan bagi kalian bangkai, darah dan daging babi, maka kita katakan haram. Kemudian ada rahib atau pendeta mengatakan, oh daging babi, daging boleh dimakan segala macam. Kita makan juga, berarti kita menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berarti kita telah mengibadahi rahib-rahib tadi. Jadi makna yang bisa kita fahami dari ayat ini, makna tauhid la ilaha illallah adalah mentaati Allah dalam perkara yang halal dan pengharaman. Maksudnya apa? Ketika Allah katakan ini halal, maka kita kerjakan. Ketika Allah katakan ini haram, maka kita tinggalkan. Itu maksudnya menghalalkan apa yang Allah halalkan. Kita jalankan perintahnya, mengharamkan apa yang Allah haramkan, kita tinggalkan larangannya. Itu maksudnya. Karena ini pernah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, kaifa ma ra'yuka apa? Idza ahlaltul halala wa haramtul haram wa sallaitu maktuba adkhulul jannah. Wa Rasulullah, jika aku salat 5 waktu dan aku halalkan yang Allah halalkan, aku haramkan apa yang Allah haramkan, apakah aku masuk surga? Iya, Nabi SAW. Karena maksudnya menghalalkan apa yang Allah halalkan adalah menjalankan perintah Allah, mengharamkan apa yang Allah haramkan, meninggalkan larangan Allah, maka dia masuk surga. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil haram wa tahrimil halal faqad ittakhadahu syarikan lillah. Ini faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya siapa saja yang dia mentaati makhluk dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka sungguh dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sekutu bagi Allah. Dia telah menyekutukan Allah. Ya, ini harus kita pahami. Jadi ketika kita diperintahkan kepada sesuatu yang haram, kita nolak. Ya, nggak bisa. Karena kita kalau mentaati dalam hal itu, kita menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah ar-raddu 'ala an-nasara fi i'tiqadihim fil masih alaihi salam. Ayat ini menjelaskan bantahan terhadap orang-orang Nasrani dalam akidah mereka terhadap Al-Masih Isa putra Maryam alaihi salam. Ya. Wa bayanu annahu abdullah, dan ayat ini menjelaskan bahwasanya Isa putra Maryam adalah hamba Allah, bukan Tuhan yang disembah, tapi dia juga hamba Allah. Ketika kita katakan dia hamba Allah, hamba maka la yu'bad, nggak boleh disembah. Hamba nggak boleh disembah. Yang disembah adalah ma'bud, khaliq, pencipta ini, Tuhan. Kalau hamba nggak disembah. Kemudian
Jadi kita dengan hafal ayat ini kita telah membantah akidah orang-orang Nasrani yang menuhankan Isa putra Maryam alaihi salam. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah tanzihullahi anisyirki. Adalah ayat ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa Allah tersucikan dari perkara kesyirikan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini. Kemudian kita masuk pada ayat yang berikutnya yang masih menjelaskan tentang mana tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah Quran surat Al-Baqarah ayat ke-165. Kita bacakan lagi. Kita baca terus diikuti. Insyaallah ini banyak baca dapat tahsinnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas," dan di antara manusia ada di antara manusia may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka cintai seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu mereka lebih besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul iqab. Dan lihatlah, sekiranya orang-orang zalim itu mengetahui, ya, kalau dia mengetahui idh yarawna al-'adzab, ketika mereka melihat azab, bahwasanya kekuatan itu adalah milik Allah semuanya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat keras siksanya, sangat keras azabnya. Barulah sadar dia. Percuma ya ketika telah melihat bahwasanya Allah lah yang semua kekuatan di tangan Allah dan Allah amat keraslah siksanya, barulah dia tersadarkan diri. Sehingga apa yang bisa kita ambil faidah dari ayat ini? Kata Imam rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa kita ambil faidah dari ayat ini, yang pertama, anna min ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ifradallahi ta'ala bil mahabbatil muqtadiyati bidzulli wal khudu'. Bahwasanya makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan. Jadi maksudnya hanyalah menjadikan Allah satu-satunya zat yang dicintai
al-muqtadiyati lidzulli wal khudu, dengan kecintaan yang mengharuskan penghinaan diri dan menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cinta kepada siapapun tidak apa-apa. Kita cinta kepada siapapun tidak apa-apa, enggak syirik. Tetapi kecintaan yang mengharuskan kita menghinakan diri, kita menunduk, ya, merendahkan diri di hadapannya, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau sampai orang cinta sampai nunduk-nunduk segala macam, ini hanya untuk sampai merendahkan diri, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah annal musyrikin yuhibbunallaha hubban 'azima. Bahwasanya di sini Allah ceritakan orang-orang musyrik itu mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar. Ini orang musyrik nih, mereka pun mencintai Allah dengan kecintaan yang amat besar. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Nah, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ini belum memasukkan orang musyrik ini ke dalam ranah keislaman. Walaupun dia benar-benar mencintai Allah, walaupun mereka benar-benar mencintai Allah, tapi mereka belum bisa dikatakan orang muslim, masih tetap dikatakan orang syirik. Kenapa? Li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Karena mereka menyekutukan Allah dalam perkara itu. Ya. Lihat, mereka mencintai Allah. Mencintai yang mereka sembah Allah seperti mencintai Allah. Berarti mereka benar-benar mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar. Nah, mereka mencintai juga sesembahan selain Allah ini dengan kecintaan yang besar. Tetapi mereka menjadikan sesembahan selain Allah ini sebagai tandingan Allah. Mereka minta dan semacamnya. Maka kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ini belum bisa memasukkan mereka dalam ranah keislaman. Masih dikatakan kekufuran, kafir, syirik. Kenapa? Karena mereka masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini, anna syirka zulmun, bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman, atau kesyirikan itu adalah kezaliman, ya, kegelapan. Kenapa? Karena Allah katakan id yaral adzab alladhi walau yaral ladzina zalamu, kalau sekiranya orang-orang zalim itu melihat, mengetahui. Nah, Allah katakan orang-orang yang musyrik ini sebagai orang-orang yang zalim. Dari mana kita dapat faedah ini? Dari tadi. Walau yaral ladzina zalamu. Ketika Allah ceritakan mereka mencintai selain Allah, mereka menjadikan sesembahan selain Allah, kalau mereka orang-orang zalim ini melihat nanti di hari kiamat bahwasanya kekuatan demi Allah saja, nah Allah katakan mereka dengan kata-kata zalim. Jadi orang musyrik ini Allah katakan sebagai orang yang zalim. Kezaliman. Kemudian faedah yang keempat dari ayat ini adalah al-wa'idu lil musyrikin yaumal qiyamah. Ayat ini menceritakan ancaman Allah terhadap orang-orang musyrik pada hari kiamat. Ayat ini menceritakan tentang ancaman Allah terhadap orang-orang musyrik pada hari kiamat. Ya, Allah ancam. Nanti mereka akan melihat bahwa kekuatan Allah semua, dan Allah sangat besar, sangat keras siksanya. Allah ancam dengan siksaan untuk orang-orang yang musyrik pada hari kiamat. Kemudian kita masuk pada pengertian tauhid dan syahadat la ilaha illallah dari hadis Nabi SAW yang dibawa oleh muallif di sini. Wa fi sahihi anin Nabi SAW annahu qala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, man qala, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah,
dan mereka mengingkari apa saja yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, maka terjagalah hartanya dan darahnya dan hitungannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga di sini tafsir tauhid, apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, ya, yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini bahwasanya anna makna la ilaha illallah, bahwasanya makna la ilaha illallah huwal kufru bima yu'badu min dunillah, adalah mengingkari apa saja yang disembah selain Allah. Ini minal asnami wal kuburi wa ghairiha, baik itu berupa patung-patung atau itu kuburan-kuburan dan yang selainnya. Ini makna la ilaha illallah, tauhid tadi. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, anna mujarrad at-talaffudhi bila ilaha illallah ma'a adamil kufri bima yu'badu min dunillahi la yuharrimu ad-dama wal mala walau arafa ma'naha wa amila bihi ma lam yudif ila dhalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Bahwasanya sekedar melafalkan saja la ilaha illallah, sekedar mengucapkan saja la ilaha illallah, tetapi tidak mengingkari segala yang disembah selain Allah, maka tidaklah terjaga darah dan hartanya walaupun dia mengetahui maknanya dan dia mengamalkannya. Kalau dia masih tidak menambahkan dalam makna tersebut, mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus ada ingkar. Jadi walaupun dia tahu maknanya nyembah pada Allah semata, nggak nyembah selain Allah, dia melakukan hal itu, tapi dia nggak mengingkari perbuatan kufur, dia nggak mengingkari perbuatan syirik, maka tidak benar itu persaksiannya. Harus ada pengingkarannya terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna ketiga, faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, anna man ata bitauhid waltazama syara'i'ahu zahiran wajaba al-kaffu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik. Bahwasanya siapa saja yang dia datang mengatakan dirinya bertauhid, waltazama syara'i'ahu zahiran, dan secara zahirnya, secara nampaknya dia menjalankan syariat Allah, wajabal kaffu anhu, wajib bagi kita menahan lisan kita dari mengatakan dia kafir, mengatakan dia syirik, mengatakan dia sesat. Tahan lisan kita, nggak boleh. Kenapa? Karena dia menyatakan dirinya bertauhid, satu. Kedua, dia telah melakukan secara zahirnya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak boleh katakan dia ahli syirik dan semacamnya, nggak boleh. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, sampai nampak jelas kepada kita bahwasanya dia menyelisih hal itu, dia adalah sejatinya syirik dan semacamnya, baru nampak. Kalau nggak nampak, nggak boleh. Tidak boleh bermudah-mudahan mengatakan orang kafir, mengatakan orang syirik, mengatakan orang sesat dan semacamnya. Tidak boleh bermudah-mudahan. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini, wujubul kaffi 'anil kafiri idza dakhala fil Islam walau fi halil qital hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Wajibnya kita menahan diri dari orang kafir apabila dia telah masuk Islam, walaupun dalam peperangan, lagi perang nih, bunuh-bunuh sama orang kafir, ketika kita mau tebas lehernya dia ngucapin la ilaha illallah, maka kita harus tahan, nggak boleh dipenggal. Nggak boleh kita bilang, wah dia ini bilang syahadat la ilaha illallah karena takut dengan pedang saya, ini khila aja, tebas aja. Nggak boleh sampai nampak jelas kalau dia itu sebenarnya syirik. Ya, nggak boleh, karena perkara ini pernah terjadi. Ketika peperangan, seorang sahabat mau menggal orang kafir tersebut mengucapkan la ilaha illallah.
Dia mengatakan qul tahadha khaufan min sayfi wa kama qala. Kamu katakan ini karena takut dengan pedangku. Tebas mati. Ketika itu disampaikanlah perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan marah dan mengatakan asyaqaqta sadrah. Apakah engkau telah membelah dadanya? Ngelihat kalau dia itu jujur atau enggak? Maksudnya apa? Ya sudah nggak boleh. Kalau dia ngucapin syahadat, udah tahan. Ya itu. Ini Islam, al-hukmu ala zahir. Islam itu menghukumi perkara di atas zahir yang nampaknya. Kemudian yang kelima, ya, annal insana qad yaqul la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min duni. Bahwasanya ada manusia itu yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tidak mengingkari apa yang disembah selain Allah. Masih boleh boleh nyembah ini boleh, ikut nyembah kuburan boleh, masih gitu. Ini ada yang seperti itu. Maka jangan sampai seperti itu. Kemudian yang keenam, faedah bisa kita ambil dari hadis ini, annal hukma fid dunya 'ala dhahir. Bahwasanya hukum di dunia ini kita menghukumi secara zahir, secara yang nampaknya. Wa amma fil akhirati fa 'ala niyyati wal maqasid. Adapun di akhirat maka hukumnya di atas niat dan tujuan. Jadi kalau kita ngelihat orang ini ucapin syahadat, di dunia kita katakan dia muslim, sudah. Secara zahir kita katakan muslim. Adapun niatnya ucapin syahadat karena takut, karena pengen apa, itu hukumnya di akhirat. Karena di akhirat dihukumi niat kita. Di akhirat dihukumi tujuan-tujuan kita. Kalau di dunia ini kita menghukumi secara zahir, secara yang nampak saja. Nampak dia atributnya Islam, mengucapkan syahadat, kita katakan dia muslim. Kalaupun niatnya masuk Islam untuk menjatuhkan Islam, untuk merusak Islam dari dalam, kita nggak tahu. Kita katakan dia muslim. Nah, nanti di akhirat hukumnya dari Allah. Niatnya itu dihukum di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketujuh bisa kita ambil dari hadis ini, hurmatu malil muslimi wa damihi illa bihaqqin. Haram terjaganya harta seorang muslim dan darah seorang muslim kecuali dengan jalan yang benar, ya. Jalan yang benar misalnya seorang muslim yang dia sudah menikah berzina, maka dirajam sampai mati, maka darahnya halal. Atau orang yang dia membunuh seorang muslim lainnya dikisos, dibunuh juga, maka darahnya halal. Tapi kalau selain dari jalan yang hak ini, maka haram, tidak boleh diganggu harta dan darahnya seorang muslim. Sehingga dari sini khotul iman kita tutup makna qaulil musannif. Ada perkataan mu'allif di sini, wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab, dan penjelasan ini adalah apa yang akan datang setelahnya dari bab-bab setelahnya. Annama ya'ti ba'da hadzal bab, bahwasanya penjelasan yang akan datang setelah bab ini minal abwab fihi ma yubayyinut tauhid. Jadi setelah bab kita pelajari ini akan datang bab-bab yang pada bab-bab tersebut dia akan menjelaskan makna tauhid, wa yuwaddihu ma'na la ilaha illallah, dan akan menjelaskan lebih jelas makna la ilaha illallah, wa bayanu asya'a katsiratin minasyirkil asghar, dan akan dijelaskan banyak hal seputar kesyirikan yang kecil wal akbar, dan kesyirikan yang besar. Wa ma yuwassilu ila dzalika minal ghuluwi wal bid'ah, dan apa saja yang bisa menyampaikan kepada syirik kecil dan syirik besar ini dari perkara yang berlebih-lebihan dalam ibadah dan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan dalam beribadah ini. Mimma yajibu tarkuhu min madmuni la ilaha illallah, akan jelaskan apa saja yang wajib kita tinggalkan yang merupakan konsekuensi kandungan dari la ilaha illallah. Insyaallah pada bab-bab setelahnya, wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita jelaskan pada perjumpaan kali ini. Kalau ada yang tanyakan silakan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan kalau mau tanyakan, masya Allah, selesai satu bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau nanya Ustaz, termasuk kesyirikan orang-orang yang menyetujui keputusan yang diambil oleh penguasa, sedangkan keputusan itu bertentangan dengan syariat. Misal
kan ini di Indonesia ya Ustaz ya, kan ada dari pemerintah itu melegalkan, mengizinkan nikah antar berbeda agama. Nah, tapi orang-orang yang setuju dengan pelanggaran syariat Allah ini itu termasuk syirik nggak itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beda antara hukum perbuatan dan hukum pelaku ya. Beda hukum perbuatan dan hukum pelaku. Ketika contoh seperti itu, nikah beda agama dan Islam boleh. Ketika seorang muslim, laki-lakinya muslim dan perempuannya ahlul kitab, perempuannya Yahudi atau Nasrani, maka boleh. Ini dalam Islam. Jadi ketika yang dimaksud hukum seperti itu, maka tidak mengapa. Nah, ketika yang dimaksudkan dari sini, dari peraturan tersebut misalnya adalah bebas agama apapun, ya, boleh, maksudnya secara aturan negara ini boleh untuk menerbitkan surat nikah bagi orang yang nikah pindah agama, tidak mengapa. Tidak ada yang melanggar, ini peraturan negara. Cuma kita sebagai orang yang tetap mengharamkan apa yang Allah haramkan dan menghalalkan apa yang Allah halalkan, maka kita jangan sampai mau anak kita, keluarga kita nikah dengan orang yang agamanya di luar ahlul kitab kalau perempuan, karena anak kita laki-laki. Kalau anak kita perempuan, maka janganlah kita nikahkan kecuali sama muslim. Kayak gitu. Ya, kalau sekarang gini, dalam pemerintah kita lihat umara, umara, ya ketika Allah Subhanahu wa taala firman, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin antara kalian. Pemimpin itu umara itu ada dua, adalah as-sultan dan ulama. Adalah as-sultan yaitu penguasa dan ulama. Nah, MUI lah kalau kita sekarang. Kita lihat secara aturan negara, misalnya aturan negara, administrasi negara boleh akan diterbitkan surat nikah bagi yang menikah beda agama. Tapi secara aturan ulama kita, Fatwa MUI misalnya tidak membolehkan kecuali ahli kita, maka kita ikuti. Ini tidak mengapa, tidak dikatakan kafir. Kecuali yang menyatakan kafir ketika MUI mengatakan menikahi wanita yang beda agama atau laki-laki beda agama itu halal. Nah, maka kita ketika mengatakan itu halal, kita baru dikatakan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi ini kan beda, redaksinya beda. Membolehkan dalam hal untuk diterbitkan catatan nikahnya secara aturan negara. Secara agama, pemerintah tidak mengatakan secara agama Islam yang benar harus membolehkan, menghalalkan nikah pada agama. Maka ketika statement itu keluar, kita ikut statement ini, maka kita salah. Tapi statement itu nggak keluar. Yang keluar secara aturan negara, ya administrasi negara. Maka beda. Jadi ini perkara dunia. Cuman di kita tetap tidak akan kita secara hukum. Jadi secara hukum dunia legalitas ini diberikan, secara hukum Allah ini nggak halal. Selesai. Ya, selesai. Kalau kita mau kaitkan seperti itu, ya hukum negara, setiap usaha yang ada di Indonesia diberikan izinnya, termasuk usaha-usaha minuman keras dan macam dikasih izin. Tapi kita katakan minuman keras haram. Tapi secara aturan negara, legalitas internasional, ada izin dagang dan semacamnya dibolehkan gitu. Jadi tidak termasuk ya. Beda kalau dia meyakini bahwasanya itu halal, maka ini baru kita katakan kesyirikan. Tapi kalau nggak meyakini itu halal, maka tidak. Intinya masuk di ranah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Allah Ta'ala. Tanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kalau seorang mempercayai karena pengalaman dia seperti seorang nelayan atau pelaut, misalnya dia melihat burung ini terbang di jam ini, biasanya ini akan timbul badai. Kemudian ada bintang itu biasanya ikannya banyak, gitu kan? Nah, kita juga termasuk suka kalau mendung sudah gelap di bagian sana itu kita mengatakan bakal turun hujan. Apakah itu termasuk kesirikan, Ustaz? Ya enggak kesirikan. Karena itu berdasarkan khibrah. Khibrah itu penelitian dan pengalaman. Makanya kita katakan insya Allah.
tanpa katakan insya Allah. Wah, ini seperti hibro. Hibro itu tidak digunakan. Maka Allah katakan apa namanya? Wa min ayatihi an khalaqas samawati wal ard. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya bintang dan bulan. Maka setiap kali kita lihat ada bintang menandakan ini tanda-tanda kebesaran Allah. Ini salah satu kabar yang Allah berikan, ya. Maka secara hibro, secara pengalaman apa-apa. Sama seperti orang ketika dia airnya deras, dia mancing kayak nggak dapet. Tunggu tenang bermancing, ya memang itu hibro, perkara dunia. Maka tidak mengapa dia termasuk kesirikan. Yang jadi kesirikan itu tatayur. Tatayur tuh kalau misalnya ada apa namanya burung gagak di atas rumahnya, maka ada yang mau meninggal di rumahnya. Ini kesirikan. Tapi biasanya kayak gitu, Ustaz. Enggak, ini dibuat-buat, ini tatayur namanya khurafat. Kenapa? Karena meninggal ini diakal-akali. Dulu kalau ada burung gagak di rumahnya, nanti penghuni rumah itu ada yang meninggal. Ternyata penghuni rumah itu nggak ada yang meninggal. Yang meninggal tetangga. Nah, kan ada yang meninggal tetangga. Terus ketika ternyata tetangga nggak meninggal, ada saudaranya jauh lagi di kota mana meninggal. Nah, itu kan saudara meninggal. Ya sebenarnya gini, setiap hari ada yang meninggal. Setiap hari juga ada yang lahiran. Itu dikait-kaitkan aja. Tapi kalau yang tadi kalau bintang arah ke sini berarti itu arah utara, nanti angin yang itu sudah benar alam, sudah suatu keniscayaan berdasarkan hibro. Tapi kalau yang tadi kehadiran gagak itu tidak menjadi suatu tanda yang benar. Gitu kan, dikait-kaitkan. Maka itu bedanya. Segala perkara yang dilakukan dengan hibro, dengan penelitian, pembiasaan, makanya dikatakan suatu ilmu. Maka disebut dalam Islam ilmu falak. Ilmu falak ini benar, bukan ilmu falak syirik, enggak. Ilmu falak, ilmu nujum. Yang syirik itu ilmu falak yang dibuat oleh ahli-ahli dukun, yang dia dengan falaknya itu berbuat sihir. Nah, ini yang syirik. Ilmu falak itu sejatinya ilmu perbintangan dan nujum. Dia cuma melihat kalau misalnya bintang arah sini, ngitungnya seperti kita lihat hisab, itu ilmu falak yang ngitung. Bulan 30 hari, 29 hari. Terus kalau bintang ke sini, ini sekian derajat, nanti habis bintang ini bintang, itu semua ilmu falak. Ada kuliahnya sampai S2, S3 ilmu falak. Ya, ada kuliahnya. Dan itu bukan yang bukan salah, dan itu yang benar, ilmu astronomi. Ya, wallahu taala. Jadi teropong bintang itu benar itu Ustaz ya? Ya. Kemudian ramalan cuaca gimana tuh Ustaz? Ya, ramalan, namanya juga ramalan, perkiraan berdasarkan hibro. Yang salah, jadi ini, jangan kita samakan antara terjemah nama dengan hukum. Peramal hukumnya syirik. Ramalan cuaca berarti syirik, kan sama nama bahasa Indonesia, bahasa Arabnya beda. Peramal yang dimaksud di situ adalah arraf dalam bahasa hadisnya. Man ataka hinan aw arrafan lam yuqbalu salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi dukun atau peramal, maka nggak diterima salatnya 40 hari. Ramalan cuaca bukan arrafan, tapi perkiraan. Dalam bahasa Arab tuh sebagai apa namanya, dari ilmu astronomi dilihat angin ini akan berkencangnya sekian kecepatan sekian, maka akan sampai di daerah ini pada usia awan sebesar ini akan menurunkan hujan, maka diperkirakan hujan di situ. Ini kan berdasarkan hitung-hitungan. Perkiraan cuaca, bukan ramalan cuaca. Kita yang buat ramalan cuaca. Perkiraan cuaca. Perkiraan. Jadi namanya perkiraan di benak kita apa? Bisa benar, bisa salah. Ini kan perkiraan. Ya. Yang jadi salah kalau orang yang jadi salah itu yang orang yang ngerasa dirinya hebat, bisa pawang hujan misalnya. Ini yang jadi salah. Ya, dia bisa menolak takdir Allah. Dia merasa dengan kekuatannya bisa menyihir Allah. Enggak. Tapi kalau perkiraan cuaca, dan ini itu ilmu astronomi, ilmu falak. Ya. Ini tidak apa-apa. Perkiraan. Maka yang dibenarkan di kita, tanamkan kepada anak kita, kepada masyarakat, ini perkiraan. Dan justru dengan kita belajar perkiraan cuaca ini bisa meningkatkan iman. Contoh, berdasarkan ilmu yang kita pelajari, dari ilmu falak yang kita pelajari, hitung-hitungan yang kita pelajari, maka akan sampailah hujan ini di daerah sekian, titik koordinatnya akan turun hujan. Di Kota Palembang turun hujan pada tanggal sekian, jam sekian. Itu berdasarkan hitung-hitungan kita. Ternyata pada waktu yang ditentukan tidak turun hujan di Kota Palembang. Maka ini menguatkan iman kita. Apa? Bahwasanya Allah firman, innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu
kun fayakun. Perkara Allah, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan jadi, jadilah. Kalau Allah bilang enggak, enggak. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Apa saja kamu kehendaki nggak bisa berjalan kecuali sesuai dengan kehendak Allah Rabb semesta alam. Berdasarkan kehendak kita, hitungan kita, segala macam, ini hujan di situ. Tapi ternyata kehendak Allah berbeda, sehingga Allah nggak turunkan hujan di situ, maka nambah keimanan kita. Jadi kita menyikapinya, ya. Wallahu ta'ala alam. Masih ada yang mau nanya? Ibu yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dari penjelasan tadi berarti kesirikan itu bahwa sekecil apapun maksiat itu mengandung kesirikan, Ustaz. Cuman derajatnya mungkin kalau yang tampak menyembah berhala berarti itu kesirikan yang nyata. Nah, berarti setiap kali kita mengingkari ayat Allah atau melakukan pertentangan pada kitab-kitab Allah berarti kita melakukan maksiat. Sekecil apapun maksiat itu berarti mengandung nilai kesirikan ya Ustaz. Dan di sini berarti pentingnya kita benar-benar seluruh-seluruhnya tauhid, semurni-murninya tauhid agar kita selamat dari maksiat sekecil apapun itu ya Ustaz. Ini Ana maksudnya apa? Mohon buat dipahamkan kembali kepada Ana atas pemahaman ini Ustaz agar bertambah ilmunya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Fika barakallah, fiki barakallah. Di sini bukan seperti itu. Jadi tidak semua kemaksiatan adalah kesyirikan. Tidak semua kemaksiatan adalah kesyirikan. Jadi yang dimaksud kesyirikan adalah ketika kita bentuk-bentuk kesyirikan itu banyak. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil adalah segala macam yang kita ketika kita memaling, ketika kita tidak memaksudkan ini untuk Allah. Contoh kita sholat bukan karena Allah, karena mengharapkan pujian manusia, maka ini syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik? Karena tujuan ibadah kita kepada selain Allah. Syirik itu ketika kita memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Nah, sekarang ketika kita sholat, yang kita palingkan ini adalah niat. Sholat kita benar sesuai tuntunan Nabi, sesuai dengan cara Nabi, sesuai secara kasat mata kita ahli tauhid dengan ibadah sholat ini. Tapi niat kita bukan untuk Allah, untuk selain Allah. Maka kita katakan syirik. Kenapa? Karena bertujuan kepada selain Allah. Tapi syiriknya syirik kecil karena yang nampak tauhid. Berbeda dengan orang yang tampaknya syirik dan hatinya syirik. Dia menyembah kepada kuburan. Dia di hadapan kuburan berdoa minta sama yang dikubur. Kubur orang soleh, atau berdoa kepada Nabi, ya wahai Nabi, berikan semacamnya, maka dia dikatakan syirik besar. Kenapa? Karena secara perbuatannya sudah meminta kepada selain Allah. Ini, jadi konsep syirik adalah ketika menunjukkan ibadah atau meminta kepada selain Allah, yang namanya syirik. Kecil ketika nggak nampak, tersembunyi itu dari niatnya, besar ketika nampak. Ini kesimpulannya. Adapun kemaksiatan tidak semerta-merta semua kemaksiatan bermakna kesyirikan. Karena kemaksiatan itu adalah tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa karena sebabnya apa? Kalau kita nggak menjalankan perintah Allah karena malas, ya bisa dikatakan syirik. Orang nggak sholat. Kenapa dia nggak sholat? Karena dia menolak kewajiban sholat. Sholat itu nggak wajib. Nah, makanya syirik. Kafir bahkan. Kenapa? Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, merubah hukum Allah. Merubah hukum Allah ini kufur. Tapi kalau dia nggak sholat karena males, dia yakin sholat itu wajib, tapi dia males, maka dia dihukumi fasik, pendosa besar, ya, dan bukan berbuat syirik. Tapi kalau dia sholat, sujud, rukuk kepada patung, maka dari syirik. Beda kan? Itu. Jadi tidak semua kemaksiatan ini mengandung kesyirikan. Tidak bisa digeneralisasi seperti itu, ya. Tidak bisa generalisasi. Ada juga orang yang membuat kemaksiatan seperti dia menzolimi dirinya sendiri. Dia matanya butuh tidur, butuh istirahat, tapi dia paksa begadang, ngobrol sama kawannya, misalnya perkara yang mubah. Maka ini termasuk menzolimi dirinya sendiri.
kemaksiatan, tetapi tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Ini dosa kecil karena menzalimi dirinya sendiri. Tinggal bertobat sama Allah, ampuni. Ya, jadi beda. Tidak semua kemaksiatan merupakan kesyirikan. Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Izin tanya Ustadz, tadi kan dijelaskan dengan orang-orang yang berbuat syirik kan kita harus tetap bermuamalah dengan baik. Namun kita juga harus mengingkari perbuatan-perbuatan syirik itu. Nah, kalau ada orang-orang terdekat kita yang berbuat syirik, cara kita mengingkarinya cukup mengingkari dari dalam hati dan meninggalkannya, atau wajib kita menjelaskan perbuatan itu dengan kerabat-kerabat kita tersebut? Iya, pada pertanyaan ini telah dijawab oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Cegah, jangan sampai dia melakukannya. Jangan izinkan dia melakukannya. Kalau bisa. Fa in lam yastati', kalau nggak bisa, fa bi lisanihi, dengan lisannya dijelaskan. Ini nggak bisa dia jelaskan dengan cara yang hikmah, lemah lembut, dan mau'izah hasanah, diskusi dengan cara yang terbaik. Kan Allah bilang, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah jalan Tuhanmu dengan hikmah, lemah lembut, sesuai Quran Sunnah, nasihat yang baik, dan jika terjadi perdebatan, debatlah dengan cara yang terbaik. Ini yang Allah ajarkan. Jadi dengan lisan, kalau bisa. Kalaupun tidak bisa, fa in lam yastati', kalaupun tidak bisa, fa bi qalbihi, ingkari dengan hati. Wadzalika aful iman. Itu sama nama iman. Maka dari sini kita mengukur kondisi kita. Kita ngomong sama siapa? Kalau kita bicara sama adik kita, ya kita robah dengan tangan kita bisa. Dan bisa merubah dengan lisan kita bilangin. Ya kalau kita ngomong dengan paman kita, dengan orang lebih tua dari kita, maka kita ya permula dari hati dulu kita. Kemudian kita coba ngomong. Kalau misalnya nggak bisa ngomong, ya sudah, minimal kita ingkari dengan hati. Kita nggak ikut-ikutan. Bentuk pengingkaran kita dengan hati, kita nggak ikut-ikutan. Ya. Nah, kemudian ketika misalnya ada peluang sudah mulai terbuka, kita sampaikan. Kalau memang masih terolak, sudah jangan lagi kita tetap ingkari dengan hati, kita muamalah seperti biasa. Ada peluang lagi dia bertanya, kita jelaskan. Berarti masuklah dengan lisan. Ada peluang lagi dia telah yakin ini salah, tapi nggak mampu berubahnya, kita bantu merubah dengan tangan kita. Nah, ini tahapan-tahapannya. Ya, jadi pertama yang kita pakai tolak dari hati dulu, dan kita lihat sikonnya bisa nggak dengan tangan, bisa tidak dengan lisan. Kalau bisa dengan lisan, kalau misalnya bisa kita memiliki kekuatan, kita bisa rubah dengan tangan. Seperti kita melihat anak kita berada dalam kesyirikan, kita bisa rubah dengan tangan kita. Ya, dan semacamnya. Allah Ta'ala a'lam. Ya, mungkin cukup ya. Ini udah banyak pulang. Ustaz, Ya, mohon satu lagi ya Ustaz. silakan. Ustaz, bagaimana menyikapin ada ipar kita yang baru mualaf masuk Islam, tapi ketika dinasihati untuk menjalankan perintah sholat, karena masih baru ya Ustaz, jadi seperti kita kan tidak boleh menghukumin dohir untuk kalimat la ilaha illallah, kan kita tidak boleh menghukumin Ustaz masalah hatinya. Cuma karena dia baru mualaf, ketika diperintahkan untuk sholat, oh ya silahkan, belum mau melakukan sholat Ustaz. Dari kesehariannya sudah disurvei, sudah diamati, belum melakukan sholat Ustaz. Nah, jadi bagaimana seharusnya sikap kita untuk menyikapi kepada ipar kita yang baru masuk Islam ini Ustaz? Kan kita kan kadang bukan suzon Ustaz ya, tetap ingin waspada, terus juga tetap biar bisa amar ma'ruf nahi munkar juga tetap Ustaz, jangan sampai nanti kita suzon tapi ternyata dia benar, tapi jangan sampai kita juga membiarkan tapi ternyata dia perlu ditegur kayak itu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa barakallahu fiik. Fikirullah. Ya, di sini banyak banyak hal di mana suara orang lain lebih didengar daripada suara kerabat. Sampai-sampai Imam Ahmad kalau nggak salah, Imam Ahmad itu imam yang paling terkenal di zamannya dan semua orang mengakui minta fatwa sama Imam Ahmad.
Ibunya Imam Ahmad minta Imam Ahmad bertanya kepada salah seorang syekh di negara tersebut, di negeri tersebut, tentang berapa hal, 5 perkara atau berapa perkara, lupa anak. Kemudian Imam Ahmad, ibunya nggak bertanya sama Imam Ahmad, ibunya nyuruh Imam Ahmad bertanya kepada yang lain. Imam Ahmad membawa soal ibunya, dibawa kepada syekh tersebut dan bertanya. Apa jawab syekh tersebut? Kaifa ujibu wa antal Imam Ahmad? Bagaimana aku bisa menjawab sedangkan kamu Imam Ahmad? Gimana aku bisa jawab? Untuk lebih berilmu, katanya. Apa kata Imam Ahmad? Ini amanat dari ibuku, maka sampaikanlah, fatwakanlah. Apa kata syekh tadi? Fatwa anta afti, antum berfatwa, anak berfatwa seperti fatwamu. Jadi Muhammad menjelaskan, ini perkara ini jawabannya, ini perkara ini jawabannya, sampai 5 dijawab semua. Syekh itu mengikuti jawaban Muhammad. Maka Muhammad mengatakan syekh ini berkata gini. Paham maksudnya? Jadi memang seperti itu keniscayaan dunia ini. Ya, keniscayaan dunia itu seperti itu. Karena memang orang yang jauh, orang yang tidak dikenal atau yang dikenal bukan orang dekat, itu lebih bisa menerima daripada orang dekat. Daripada nasihat dari orang dekat. Itu sudah keniscayaan. Maka dari kondisi ini kita perbagusi pergaulannya. Kenalkan dia dengan siapa, ajak dia di komunitas yang baik. Karena orang yang mu'alaf itu butuh komunitas yang baik. Butuh komunitas yang baik. Maka ketika kita mu'alaf berapa orang itu, ya, waktu itu di Masjid Tauhid, di mu'alaf, Anda langsung ikat dia. Anda minta nomornya, kasih ke takmir sana, komunikasikan terus, kontak dia terus, ajak dia sholat ke sini terus, bisa ngaji terus. Nanti Anda tanya setiap kali jadwal kajian, Anda tanya, mana beliau? Oh hadir. Mana beliau? Oh nggak hadir. Kenapa? Tadi hadir, saya tanya terus. Jadi sehingga ditanya terus, dia tahu, diperhatiin. Dia berkumpul dengan orang yang baik. Berkumpulnya dia belajar. Langsung, oh gini caranya belajar. Gini, terus itu yang satu ya, perkumpulan dia. Karena teman-teman dia, itulah yang ketika omongan temannya lebih bisa dia terima daripada omongan keluarganya. Karena omongan keluarga itu susah terima banyak hal. Yang pertama, ya namanya keluarga, dianggap anak kecil lah, atau dianggap dari sisi satu. Yang kedua, rasa malu. Abu Thalib itu malu, sehingga nggak masuk Islam. Malu dengan kerabat-kerabatnya lainnya. Ya, itu semacamnya. Nah, kemudian setelah itu juga ketika kita dengan orang-orang yang tadi, yang kita harus perbaiki pergaulannya, teman-temannya juga yang bagus, dan juga kita harus bisa, orang itu ingat, ketika dia nggak ngerjakan, karena dia tuh nggak bisa. Contoh gini, anak kasih contoh, ibu-ibu di sini, yang mohon maaf ya, yang baca Qur'annya masih terbata-bata, disuruh baca Quran 1 juz berat nggak? Berat kan? Saya baca Quran lah minimal 2 lembar lah sehari. Aduh berat, baru setengah halaman tuh, baru 5 baris, nah capek. Nantilah gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu sudah lancar baca Quran, udah enak, suruh baca Quran 1 juz kan aja baca udah. Nanti aku buat waktu sendiri, aku mau baca gitu. Nah begitu juga keadaan orang mu'alaf. Ketika dia nggak bisa, belum bisa, disuruh males. Ibu nggak bisa main badminton, suruh main badminton, males main olahraga lain aja yang bisa, jogging misalnya. Tapi kalau ibu jago main badminton, orang ajak main badminton, ayo, kapanpun, ayo gitu kan. Nah gitulah keadaannya orang mu'alaf itu. Dia memang nggak bisa, jadi ketika disuruh ya berat untuk mau. Tapi untuk kita ajarkan juga berat karena kita orang dekatnya. Maka suruhlah dia main, contoh suruh dia main badminton dengan kawan-kawannya lain, dia lah jago, kita ajak main, dia mau. Nah suruhlah dia ini belajar agama dengan teman-teman yang kita kondisikan, teman-teman yang baik, sehingga ketika dia bisa, kita ajak dia mau. Kayak gitu. Karena malu, apalagi laki-laki ya, malu di hadapan keluarga perempuan. Allahu ta'ala. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan senantiasa diiringi dengan banyak-banyak didoakan dia dan ditunjukkan karakter yang baik, diajak saja, jangan diperintah. Nah ini orang mu'alaf itu diajak bukan diperintah. Beda bu, diajak dengan diperintah. Diperintah kayak tadi, sholat kamu sholat, itu diperintah, berat. Tapi cari ada orang rumah kita yang laki-laki, ya kita sama-sama ke masjid, kita sholat, sudah gitu aja. Oh ada kan, yuk kita sama-sama kajian, yuk diajak aja, jangan diperintah. Ya, diperintah akan menunjukkan kelemahan dirinya. Kalau diajak dia merasa seakan-akan disetarakan. Ya Allah Ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.